Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga telah menjanjikan bahwa Dia akan mengaruniakan Roh Kudus untuk hidup, hadir menyertai dan memberi kuasa kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama merayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita, sambil mengingat bahwa Tuhan sudah memberi kuasanya kepada kita. Karena itu kita hidup dengan kuasa itu dan menang dalam setiap tantangan kehidupan, dan menggunakan kuasa itu untuk memberitakan Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami doakan supaya ibadah ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menaruh Roh-Mu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu bahkan berdiam di dalam kehidupan kami untuk memberikan kekuatan, memberikan kuasa buat kami menang dalam kehidupan ini. Karena Yesus Kristus lebih dari pemenang untuk setiap kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kasih. Kami siap waktu Bapa. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan
tercurah bagi kita. Amin. Amin. Mari bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dalam kuasa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita akan puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Kudus turut bekerja di antara kita. Bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
yang beri menang, Yesus namanya. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan segala-galanya dijadikan baik. Oleh karena itu, dalam segala ucapan syukur dan dalam segala keadaan kami saat ini memohon kepada Tuhan. Tolonglah kami, kasihanilah kami, dan berkatilah kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami percaya kami telah disembuhkan. Apapun persoalan dan pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, kami telah dibebaskan. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini, pakai hamba-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian pembacaan firman Tuhan dan terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi khotbahnya tidak seperti biasa. Kalau biasa kita khotbah pengajaran, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tema yang mungkin lebih ringan. Karena ada yang memberi masukan kepada saya, katanya, Pastor Raymond, setiap kali dengar khotbahnya, kok berat sekali, katanya. Iya, memang itu ciri khas dari Home Ministry. Jadi tema-tema pengajaran adalah tema-tema yang memang sudah kami siapkan. Tujuannya supaya jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang dilayani oleh Home Ministry, itu memiliki iman yang kuat, memiliki pemahaman yang benar, dan bertumbuh di dalam iman. Karena ini adalah hal yang sangat dasar. Kenapa kami menyampaikan tema-tema pengajaran itu? Karena saat ini jemaat dengan begitu mudah bisa mengkonsumsi berbagai macam pengajaran lewat berbagai macam cara. Lewat sosial media, dia bisa lihat lewat YouTube, dia bisa dapatkan lewat kiriman-kiriman, dan berbagai macam akses bisa kemudian diperoleh
Kalau jemaat home ministry itu tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki pemahaman yang benar, kami sebagai hamba-hamba Tuhan di home ministry tidak menyampaikan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan, maka jemaat akan dengan mudah diombang-ambingkan. Padahal kita tahu bahwa pelayanan home ministry ini sebagian besar pelayanannya itu lewat online. Jadi kita kurang waktu untuk tatap muka. Oleh karena itu perlu pengajaran hari Minggu, itu perlu khotbah dengan tema-tema pengajaran itu. Tapi hari ini saya akan menyampaikan tema yang sedikit berbeda. Saudara, kalau kita baca pada ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, mereka takjub. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul saat itu. Orang-orang banyak yang ada di sekitar Danau Tiberias itu, yang ada di sekitar Danau Galilea itu. Mereka berkumpul dan ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan, ingin mendengarkan khotbah dari Yesus. Tapi ketika mereka lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, firman Tuhan berkata, mereka takjub dan tercengang. Ketika mereka menyaksikan perbuatan Tuhan, ada sebuah ekspresi yang mereka tunjukkan. Bukan cuma satu orang, tapi orang banyak, kata firman Tuhan. Takjub dan tercengang. Mengapa mereka takjub dan tercengang? Karena ini pernyataan mereka. Mereka mengatakan, iya, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Wah. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya apa? Berkata-kata. Mereka berkata bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ini adalah sebuah statement yang kemudian menjadi premis, yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya dalam hidup kita baik. Bilang amin. Tolong tepok kiri kananmu. Tolong tepok yang ada di kiri, di kanan, di belakang. Katakan kepada dia bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Apa yang dibuat Yesus menjadi baik? Dikatakan yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, ketika ada sesuatu dalam diri seseorang yang tidak berfungsi, ada sesuatu dalam diri seseorang yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin mampet, yang mungkin tidak sesuai keinginan kita, yang tidak sesuai harapan kita, firman Tuhan berkata, Yesus mampu menjadikannya baik. Apapun yang ada dalam hidupmu hari ini mungkin sedang tersumbat. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu hari ini yang mungkin saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketika mendengar khotbah ini engkau berkata, Pak Pendeta, hidup saya gak sedang baik-baik. Apanya yang baik dari kehidupan saya? Pak Pendeta katakan bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik, tapi kenyataannya hidup saya tidak sedang baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini? Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Tidak peduli sumbatannya ada di mana. Tidak peduli masalahnya terletak di mana.
Dan mungkin sudah sangat lama engkau bergumul dengan masalah itu. Bahkan engkau sudah terbiasa dengan masalahmu itu. Atau mungkin engkau sudah skeptis. Engkau sudah pesimis akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Tapi saya ingin katakan hari ini, selama ada Yesus di dalam hidupmu, selama Yesus masih menjadi Tuhanmu, selama Yesus adalah pribadi yang engkau percaya, maka saya ingin katakan firman Tuhan ini. Yesus sanggup membuat segala-galanya dalam hidupmu baik. Yesus sanggup membuat segala-galanya dalam hidupmu apa? Baik. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Berkali-kali saya katakan, tidak peduli keadaan kita sedang tidak baik. Tidak peduli keadaan kita sedang buruk. Tidak peduli keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Yesus tetap Tuhan yang baik. Yesus Tuhan yang baik itu punya kuasa untuk membuat hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Kalau Dia mampu membuat orang yang tidak mampu mendengar, Dia mampu membuat orang yang tidak mampu berkata-kata. Orang yang tuli, orang yang bisu. Tuhan mampu membuat dia menjadi baik. Pendengarannya menjadi berfungsi. Mulutnya, lidahnya mampu berkata-kata. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, yang sedang terbata-bata, akan Tuhan buat berkata-kata. Pada akhirnya engkau akan menyaksikan dan berkata bahwa Yesus Tuhan yang baik. Pada akhirnya engkau akan bersaksi dan berkata, Dia menjadikan segala-galanya baik. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala-galanya dalam hidupnya menjadi baik? Tolong angkat tangan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan mampu membuat segala-galanya dalam hidupmu menjadi baik. Tidak peduli hari ini engkau sedang berkata bahwa hidup saya sedang tidak baik. Tuhan mampu membuatnya menjadi baik. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan mengubah sesuatu yang tidak baik dalam diri seseorang menjadi baik. Bagaimana Tuhan mengubah pergumulan seseorang yang bukan cuma menahun, tapi itu sudah dia terima bahwa dia tidak mungkin disembuhkan. Kenyataan bahwa dia tuli, kenyataan bahwa dia bisu. Pada saat itu semua orang mungkin tidak lagi punya harapan bahwa dia akan mendengar, bahwa dia akan berbicara dengan normal. Tapi Yesus mampu mengubah vonis yang diberikan oleh orang, mampu mengubah vonis yang diberikan oleh siapapun terhadap hidupmu. Dia mampu mengubah segala yang tidak baik menjadi baik. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Perhatikan saudara. Firman Tuhan ini berkata bahwa di situ orang membawa kepada Yesus. Jadi inisiatif untuk datang kepada Yesus bukan datang dari orang ini. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Bukan orang ini yang datang menghampiri Yesus. Bukan orang ini yang datang untuk mencari Yesus. Mungkin orang ini sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi.
Mungkin orang ini sudah terlalu lama dengan keadaannya. Firman Tuhan tidak menjelaskan apakah dia tuli sejak lahir, bisu sejak lahir, atau ada kecelakaan yang menimpa dia. Tapi biasanya kalau orang tuli, kalau orang bisu, itu memang bawaan sejak lahir. Jadi saudara, kondisi orang ini adalah kondisi yang sudah permanen. Masalah permanen, saudara. Karena itu dia tidak berinisiatif untuk datang kepada Yesus. Dia tidak berinisiatif untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Justru ada orang lain yang datang membawa dia kepada Yesus. Di sini juga tidak dijelaskan latar belakangnya kenapa ada orang yang mau membawa dia kepada Yesus. Mungkin orang-orang ini membawa dia kepada Yesus karena kasihan melihat keadaannya, karena kasihan melihat kondisinya. Jadi mereka bersimpati, berempati dengan dia. Karena itu mereka inisiatif untuk membawa dia kepada Yesus. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Pada ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Perhatikan saudara. Karena yang pertama yang saya ingin sampaikan poin ini. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa inisiatif untuk datang kepada Yesus bukan berasal dari orang ini saudara. Tapi ada orang yang berinisiatif yang kemudian mengantar dia, yang membawa dia kepada Yesus. Orang ini adalah orang yang baik. Orang yang membawa dia kepada Yesus adalah orang yang baik, saudara. Tetapi firman Tuhan memberitahukan bahwa walaupun itu orang yang baik, firman Tuhan berkata, Yesus harus menarik dia dari kerumunan orang banyak, dari orang yang membawa dia. Yesus memisahkan dia untuk sendiri bersama dengan Yesus. Saudara, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita dari orang banyak. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita dari orang-orang yang kita andalkan. Ada kalanya Tuhan harus menarik kita dari orang-orang yang kita harapkan. Ada kalanya Tuhan harus membawa kita untuk berurusan secara pribadi, untuk berperkara secara pribadi, secara privat. Tuhan mau berhadapan dengan kita. Oleh karena itu saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara percaya bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik, dan saudara percaya bahwa Yesus yang sama, yang punya kuasa yang sama, sanggup untuk mengubah segala-galanya dalam hidupmu menjadi baik, maka saudara harus siap dipisahkan dan diproses oleh Tuhan. Saudara harus mau ditarik oleh Tuhan. Saudara harus mau dilepaskan dari apa yang engkau andalkan selama ini. Saudara harus mau dipisahkan oleh Tuhan untuk hanya berharap kepada Tuhan, untuk hanya memandang kepada Tuhan, untuk hanya berurusan dengan Tuhan. Mungkin banyak orang baik di sekitar saudara. Mungkin banyak orang baik yang kasihan dengan keadaan saudara. Mungkin saat ini saudara duduk diam mendengarkan firman Tuhan ini karena ada orang-orang baik yang mengajak saudara untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk berfellowship bersama. Dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada orang-orang baik yang share link dan saudara bisa menyaksikan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini.
Tapi hari ini kita belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau saudara ingin kalau saudara ingin melihat Tuhan membuat segala-galanya menjadi baik di dalam hidupmu. Maka saudara harus rela untuk dipisahkan. Saudara harus siap untuk diproses oleh Tuhan. Ketika Tuhan pisahkan saudara dari apa yang menjadi andalanmu, dari apa yang menjadi kekuatanmu, dari apa yang menjadi harapan-harapanmu, Tuhan tarik saudara. Itu nggak enak, saudara. Menurut saya inilah jalan salibmu. Tapi saya ingin katakan, walaupun rasanya nggak enak, walaupun sepertinya saudara tidak menyukai situasi ini, saya ingin bilang kepada saudara, Tuhan yang baik tidak pernah punya niat jahat ketika dia memproses hidup saudara. Tuhan yang baik tidak pernah punya niat jahat ketika dia memisahkan saudara dari orang-orang yang engkau andalkan. Dia masih sama Tuhan yang baik, yang sedang mengerjakan perkara-perkara baik dalam hidup kita. Ada kalanya ketika proses Tuhan memisahkan kita. Tuhan memisahkan kita lewat banyak cara. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita lewat masalah. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita lewat persoalan. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita lewat sakit penyakit. Ada kalanya Tuhan harus memisahkan kita lewat ketidakmampuan ekonomi dan ketidakmampuan kerja. Banyak hal. Banyak cara. Kalau sepertinya hari ini engkau sedang dibuat oleh Tuhan terpisah dengan orang-orang yang engkau harapkan menolongmu, terpisah dari kelompok yang biasanya ada bersamamu, terpisah dari semua andalan-andalanmu, dan engkau sepertinya menyesal, engkau sepertinya menangis, engkau sepertinya enggak kuat. Saya ingin katakan, pandang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Percaya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk memproses hidup kita. Itu dia lakukan dengan niat yang baik. Untuk menjadikan hidup kita apa? Baik. Ketika Tuhan harus memisahkan kita. Ketika Tuhan harus memisahkan saudara. Ketika Tuhan harus mengambil apa yang kau andalkan. Tuhan harus melucuti apa yang kemudian menjadi kebanggaanmu. Dan saat ini engkau ada dalam kondisi yang kau katakan, aku tidak sedang baik-baik saja Pak Pendeta. Aku sedang tidak baik-baik saja Pastor. Maka saya ingin katakan, itu artinya Tuhan sedang berperkara denganmu. Dan niat Tuhan pasti baik. Jangan punya prasangka buruk kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Kenapa Tuhan justru mendengar doa orang itu. Kenapa Tuhan tidak mendengar apa yang saya minta. Saudara Asaf. Dalam Mazmur pasal 37 pernah berkata. Bahwa dia iri. Melihat orang-orang fasik. Umur mereka panjang. Hidup mereka makmur. Mereka gemuk-gemuk katanya.
Dan dia katakan, aku hampir tergelincir karena itu. Tapi ketika aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini penting, saudara. Ketika saudara sedang diproses oleh Tuhan. Tujuan Tuhan melakukan itu supaya hidup saudara diubah menjadi lebih baik. Karena itu ketika dia tarik saudara dari orang-orang yang engkau andalkan. Ketika dia tarik saudara dari apa yang kau banggakan. Ketika dia tarik saudara menjadi sendiri. Ingat baik firman Tuhan ini. Dia nggak punya rencana jahat. Tuhan tidak punya niat jahat. Tuhan selalu punya rencana yang baik. Engkau harus makin dekat dengan Tuhan. Ketika aku masuk ke dalam rumah Tuhan, kata Asaf. Baru dia mengerti. Dia mengerti rencana Tuhan. Dia mengerti jalan Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupnya. Saudara jangan terlalu sibuk memperhatikan hidup orang lain. Ada kalanya kita terlalu iri dengan hidup orang lain. Ada kalanya kita terlalu khawatir. Kenapa kita sibuk memikirkan hidup orang lain? Tuhan mau kita fokus dengan hidup kita dan dengan Tuhan. Pandang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Saudara yang mau dipisahkan oleh Tuhan, ingat baik-baik. Niat Tuhan menjadikan segala-galanya apa? Baik. Jadi ketika engkau saat ini sedang sendiri. Mungkin sambil mendengar firman Tuhan ini. Atau tadi mungkin sambil memuji Tuhan. Saudara sambil berpikir, tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang mau menolong saya. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi jalan, Pak. Ketika engkau sendirian, ketika engkau tanpa harapan, justru di situ Tuhan ingin berbicara dengan. Karena selama ini terlalu banyak noise dalam hidupmu. Karena selama ini terlalu banyak suara di dalam hidupmu. Karena itu Tuhan harus tarik engkau supaya suaramu dia dengar. Dan supaya engkau mendengar suara Tuhan dengan jelas. Engkau mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Karena itu Tuhan memanggilmu. Ketika Yesus memanggil, percayalah saudara. Semuanya akan menjadi baik. Oleh karena itu selanjutnya ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian. Firman Tuhan berkata, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yang kedua, saudara, setelah Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak, yang dilakukan oleh Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara, masalah orang ini apa? Waktu dia dibawa kepada Yesus, masalah dia apa? Tidak bisa apa? Mendengar. Dia tidak bisa apa? Berbicara. Dia tuli, dia bisu. Saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Ketika dia datang, ketika Tuhan memisahkan dia, yang dilakukan Tuhan adalah memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Tuhan korek kupingnya.
Ada kalanya saudara ketika kita dipisahkan oleh Tuhan, yang Tuhan lakukan selanjutnya adalah Tuhan membongkar masalah kita. Tuhan menghancurkan apa yang selama ini menjadi persoalanmu. Ada kalanya Tuhan harus memukul keras supaya ketika engkau hancur, dengan mudah Dia membentuk kembali, karena Dia adalah penjunan yang siap membangun bejana-bejana yang baik. Oleh karena itu Tuhan memasukkan jarinya mengorek saudara. Saudara, bisa nggak Yesus ketika kemudian memisahkan orang ini? Tuhan kemudian menumpangkan tangan di kupingnya, ya Tuhan pegang aja kupingnya. Nggak usah masukin jari ke kuping, aduh. Saudara bisa ngebayangin ketika Tuhan masukin jarinya ke kuping. Ini kuping, aduh kotornya luar biasa saudara. Tuhan masukin saudara. Tuhan korek kupingnya. Karena selama ini orang itu sudah nyaman dengan keadaan dia. Orang ini sudah nyaman dengan dia tuli, dia dikasihani. Dia nyaman dengan kondisi dia. Dia nyaman dengan keadaan dia. Karena itu Tuhan korek. Tuhan korek saudara, Tuhan korek. Dalam cerita yang lain, ketika Tuhan Yesus akan melakukan mujizat, Tuhan pernah bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara pernah baca itu kisah tentang penyembuhan di kolam Bethesda? Saudara, orang yang sakit sudah bertahun-tahun kepengen sembuh, Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Udah pasti mau sembuh. Gak ada orang sakit yang kepengen terus-terusan sakit. Tapi ada kalanya kita terlalu nyaman dengan kondisi kita. Saudara berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara pikir ketika saudara berdoa Tuhan dengar atau tidak? Pasti Tuhan dengar. Karena Yesus adalah Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Yesus bukan Tuhan yang menutup pendengarannya untuk kita. Tapi ketika saudara berteriak tolong, 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 pada saat yang sama saudara cukup nyaman. Karena itu Tuhan harus hancurkan saudara. Tuhan harus hancurkan kondisinya, Tuhan harus hancurkan masalahnya. Itu harus dihancurkan, harus dikorek kupingnya. Banyak di antara kita yang berpikir begini. Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan, tapi pakai cara saya Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya, harus dengan cara saya Tuhan. Saudara, saya mau bilang, yang jadi Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu punya berbagai macam cara. Tapi kalau saudara mau atur Tuhan, ya jangan minta tolong ke Tuhan. Udah urus saja saudara sendiri. Kalau saudara minta tolong kepada Tuhan, maka harus siap ikuti cara Tuhan. Yang kita lakukan apa? Percaya. Orang beriman hanya bisa lakukan percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang iman, kita bukan cuma bicara secara percaya secara pasif, tapi percaya harus menghasilkan buah iman. Buah iman itu adalah tindakan iman. Buah iman itu adalah perbuatan iman. Jadi kalau saudara percaya, saudara beriman, tanda bahwa saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, harus ada perbuatan-perbuatan imannya. Harus ada langkah-langkah imannya.
Harus ada tindakan-tindakan imannya. Jadi ketika saudara sedang dalam kondisi yang tidak baik, saudara minta tolong kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan bersegera menolong kita. Bahwa Tuhan bertindak turun tangan buat saudara dan saya. Tapi saudara juga harus paham bahwa Tuhan punya cara. Ada caranya Tuhan. Dalam cerita ini kita melihat bagaimana Yesus melakukan, yaitu apa? Yesus mengorek kupingnya, memasukkan jarinya ke telinga orang itu untuk apa, saudara? Untuk dikorek. Apakah saudara bersedia untuk dikorek oleh Tuhan apa yang tersumbat dalam hidupmu? Apakah saudara bersedia dibongkar oleh Tuhan? Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, percaya. Karena itu harus dipisahkan supaya berdua. Ketika Tuhan memisahkan saudara-saudara harus bersedia dibongkar oleh Tuhan. Jangan tutupi apapun dari Tuhan. Buka semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Mari percaya kepada Tuhan. Mari belajar percaya, saudara. Ketika Tuhan mulai bongkar, mari katakan, Tuhan, lakukan apa yang terbaik bagimu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, lakukan yang terbaik Tuhan. Yang ketiga yang Yesus lakukan. Lalu ia meludah. Wah, saudara. Kalau ada hamba Tuhan kemudian yang ingin doain saudara, dia pakai ayat ini, ludah. Kira-kira saudara terima? Pasti saudara bilang, ini pendeta sesat ini. Ajaran apa lagi ini? Kenapa pakai ludah-ludah begini? Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Setelah dia memasukkan jarinya, selanjutnya dikatakan ia meludah. Kenapa harus diludahin, saudara? Kenapa Yesus harus meludah? Ada yang bilang begini ke saya, Pastor, Yesus itu meludah karena dia juga geli. Geli kenapa? Ya kan tadi dia baru masukin jarinya ke kuping. Jadi kan itu kupingnya jorok katanya. Jadi ketika Yesus cabut, dia lihat jarinya. Banyak juga nih tai kuping. Di jarinya jadi dia, katanya. Ya. Tapi dikatakan di sini, ia meludah. Tuhan meludah bukan karena dia geli, saudara. Kalau dia geli ya udah nggak usah masukin tangannya. Untuk buat mujizat mah buat Yesus mah kecil. Dia tinggal nggak usah pegang kupingnya. Mendengar. Bicara. Langsung bicara, saudara. Saudara pernah baca kisah? Kalau saudara baca ini kisah di atas. Sebelum kisah ini, ibu datang untuk minta kesembuhan buat anaknya yang lagi kerasukan, saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan Yesus? Yesus cuma berkata, anakmu telah sembuh. Anaknya sembuh tuh. Di rumah. Gak usah pakai diraba-raba. Gak usah pakai dikorek-korek. Gak usah, saudara. Tapi kenapa kali ini Yesus harus mengorek kupingnya? Kenapa Yesus harus meludah? Saudara, kalau saudara baca kisah ini coba lihat ya. Yesus korek kupingnya, Yesus meludah.
kemudian tangan yang dipakai korek kuping, dipakai buat apa? Tarik lidah. Coba saudara baca. Meraba lidah orang itu, pakai tangan mana? Coba. Pakai tangan yang bekas korek kuping, betul nggak? Ini betul atau enggak? Saudara, waktu Yesus korek kuping, ya, selesai korek kuping, memangnya Yesus kemudian bilang, mana, tempat cuci tangan. Mana baskom, cuci tangan dulu. Enggak, Yesus bukan lagi di restoran Padang. Ya. Jadi waktu Yesus selesai pegang kuping, tangannya ini bekas kuping enggak? Bekas. Oke. Yesus pakai untuk raba lidah. Nah lo, saya mau tanya, orang ini bisa melihat nggak? Saudara, Yesus bisa melihat, orang-orang yang Yesus sembuhkan ini bisa melihat nggak sih? Kan dia cuma tuli. Dia kan cuma bisu, tapi dia nggak buta. Orang buta, orang tuli melihat, betul nggak? Orang bisu melihat, betul nggak? Orang bisu melihat nggak? Ya melihat. Orang tuli melihat nggak? Melihat. Jadi dia bisu tuli, tapi nggak buta. Jadi waktu Yesus korek kuping, dia lihat nggak? Lihat. Pakai tangan yang mana? Dia lihat nggak? Lihat. Waktu Yesus kemudian pegang lidahnya, gitu. Dia lihat nggak? Lihat. Terus dia geli nggak? Kalau saudara gimana? Kalau nanti misalnya kita ada acara offline, ya kemudian didoakan, saya kemudian doakan saudara, saya pegang kuping saudara, saya korek-korek kupingnya, selesai itu saya bilang, buka mulutnya, keluarin lidahnya, saya tarik lidah saudara, mau nggak? Tapi perhatikan, yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu di luar pemikiran banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Yesus, di luar yang dilakukan cara-cara pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu dalam melakukan ritual kesembuhan. Yesus melakukan hal yang berbeda. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ketika Yesus meludah, dia bukan ingin mempermalukan atau menghina orang ini. Saudara, ada kalanya kita berpikir bahwa Tuhan punya niat jahat terhadap kita. Tuhan sedang merencanakan yang tidak baik buat kita. Saya ingin bilang, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Walaupun apa yang dia lakukan, mungkin kau rasa terlalu ekstrim. Mungkin kau rasa, waduh Tuhan terlalu keras. Mungkin kau rasa, aduh ini gak biasa. Tapi saya mau bilang, Tuhan sedang melakukan yang baik. Oleh karena itu saudara, ketika Yesus meludah, Yesus bukan ingin mempermalukan orang ini. Yesus bukan geli dengan orang ini. Yesus bukan sedang menghina orang ini. Yesus tidak pernah punya pikiran yang tidak baik terhadap orang-orang yang dia kasihi. Yesus tidak pernah punya niat jahat terhadap anak-anaknya. Saudara, dulu ketika anak saya masih kecil, baru beberapa bulan, dia kemudian pilek. Saudara, ketika pilek, dia susah bernafas. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya kemudian hisap ingusnya dari hidungnya. Kenapa saya lakukan itu, saudara? Karena dia anak saya. Apakah saya geli dengan dia? Tidak. Ketika mungkin saya hisap dia nggak nyaman. Ketika saya lakukan itu dia nangis.
Ketika saya lakukan itu, dia berontak. Tapi saya tidak pernah punya niat jahat terhadap anak saya. Karena dia anak saya. Tujuan saya supaya dia baik. Tujuan saya supaya dia tidak kesumbat hidungnya. Itulah yang saya lakukan. Saya yakin sebagai orang tua saudara pernah melakukan hal-hal seperti itu untuk anakmu. Mungkin bukan ketika anakmu bilang, tapi kalau saudara pernah lakukan itu, saya percaya saudara nggak pernah geli. Betul? Tapi coba anak orang. Coba anak orang. Ya, di sini banyak, ada Pastor Doni, punya 3 anak. Saya yakin waktu anaknya masih kecil-kecil, pernah juga mengalami masalah-masalah seperti ini. Dan Pastor Doni tidak pernah merasa geli, merasa jijik ketika harus mengurus anak-anaknya. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara anak Tuhan Yesus? Amin. Saudara percaya saudara anak Tuhan Yesus? Amin. Tuhan gak pernah geli. Tuhan gak pernah jijik. Tuhan gak pernah malu dengan saudara. Karena kita adalah anak. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan meraba lidah orang itu, ketika Tuhan meludah, dia bukan sedang mempermalukan orang itu, tapi ada tindakan yang dilakukan oleh Tuhan itu. Tujuannya apa? Supaya terjadi kesembuhan, supaya ada intervensi Tuhan, ada tindakan Tuhan. Tuhan bertindak dengan caranya Tuhan. Oleh karena itu pada ayat 34 perhatikan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada siapa saudara? Berkata kepada siapa saudara? Oh, Tuhan, firman Tuhan katakan, Yesus sambil memegang lidah orang itu, benar ya? Yesus kemudian menengadah ke langit sambil berkata kepada siapa? Dia nggak berkata ke atas saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dia berkata kepadanya. Kepadanya. Bukan kepada orang banyak. Tapi kepadanya. Efata artinya apa? Terbukalah. Ada waktunya Tuhan kemudian berkata kepada kita, Efata terbukalah. Maka terbukalah pintu-pintu berkat itu buatmu. Terbukalah pintu-pintu mujizat itu buatmu. Terbukalah hal-hal yang mustahil itu buatmu. Terbukalah jalan-jalan dari Tuhan itu untuk hidupmu. Maukah engkau diproses oleh Tuhan? Maukah engkau dipegang masalahnya oleh Tuhan? Maukah engkau ditarik masalahnya oleh Tuhan? Ketika Tuhan lakukan itu, dia akan berkata pada akhirnya, Efata, terbukalah. Terbukalah pendengaranmu. Terbukalah lidahmu. Terbukalah masalahmu. Terbukalah pintu-pintu berkat buatmu. Terbukalah jalan-jalan Tuhan untukmu. Terbukalah. Efata. Katakan kiri kananmu. Terbukalah berkat-berkatmu. Katakan. Terbukalah apa? Berkat-berkatmu. Terbukalah pintu mujizat buatmu. Amin. Amin saudara. Setelah melihat semua itu ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu pula terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan apa? Baik. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika
Gak tunggu lama. Kalau Tuhan bertindak, ketika Tuhan sudah berfirman, terbuka. Gak ada delay. Gak ada delay, saudara. Waktu saudara dengar siaran ini, saudara mungkin ada waktu delay. Ada waktu delay, saudara. Tapi ini gak ada delay. Ketika Tuhan berfirman terbuka, gak ada delay, gak ada jarak, gak ada waktu tunggu, gak ada waktu tunda. Terjadi. Percaya. Ketika Tuhan sudah berfirman terbuka, maka apa? Terbuka. Ada waktunya Yesus berfirman buat saudara dan saya. Terbukalah. Maka seketika itu juga terbuka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan sama-sama, Yesus menjadikan segala-galanya apa? Baik. Karena ada waktunya. Tuhan berfirman, terbuka. Maka terbukalah jalan keluar itu. Terbuka, maka terbukalah pintu mujizat itu. Terbuka, maka terbukalah pintu berkat Tuhan itu. Terbuka, maka terbukalah semua hal-hal yang baik tercurah dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini berbuah lebat, berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang telah Engkau nyatakan, biarlah saat ini terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Tergenapi dalam hidup mereka. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan membuat semua yang tersumbat. Tuhan membuat semua penghalang terbuka. Dan berkat-berkat itu terjadi dalam hidup mereka. Mujizat itu mereka terima dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah pelayanan home ministry. Berkatilah segala kebutuhan. Berkatilah semua apapun yang direncanakan dan dilakukan. Tuhan Yesus berkati Gembala home ministry, Pastor Doni Toisuta. Berkati pekerjaannya. Berkati sumber-sumber berkatnya. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati segala sesuatu yang dia kerjakan. Tuhan Yesus juga berkati Pastor Valdo, keluarganya diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan istrinya. Semua yang baik Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus berkati buat Pastor Dedi. Segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Semua yang baik Tuhan datangkan dalam kehidupannya. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati istrinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa memberkati Pak Mul, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati segala sesuatu yang dia kerjakan. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bandung, yang ada di Soreang, yang ada di Purwakarta, yang ada di segala tempat, yang ada di Sukabumi, yang ada dimanapun mereka di Jawa Barat. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapak, buat semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik jemaat home ministry yang ada di Manado, yang ada di pulau-pulau lain, yang ada di tempat-tempat lain yang sedang mengikuti program malam hari ini, program sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, milik Tuhan dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita kembali dan kita tutup ibadah kita hari ini, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Percaya apa yang kita aminkan itu kita terima dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu diberkati. Diberkatilah sumber mata pencarianmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang duduk di atas tahta, bagilah anak domba segala pujian. Dalam
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.